Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Menyala Kartini Indonesia. Dan pemirsa, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, pendidikan adalah kunci untuk membebaskan wanita dari keterbelakangan. Itu dia yang sangat relevan tentunya hingga saat ini, Celia, di mana kalau kita lihat ya, betul-betul kita sepakat bahwa pendidikan itu yang kemudian membebaskan para perempuan-perempuan Indonesia dari belenggu dan juga keterbelakangan. Tentu nggak cuma ngomongin soal bangku sekolah saja begitu ya, tapi kita ingat betul bahwa keterampilan, kemudian juga kemampuan untuk menjalani hidup itu juga menjadi pelajaran yang penting bagi para perempuan. Seperti perempuan-perempuan hebat pemirsa yang hari ini masih bersama dengan kita dan akan kita dalami kembali terkait dengan apa kemudian yang menjadi inspiratif dari sosok-sosok pada malam hari ini. Langsung saja kita tahu tahun lalu Indonesia kemudian perempuan harus pantas berbangga diri bahwa kita punya Jenderal Bintang 2 pertama di Angkatan Darat. Wow. Jenderal Dian, waduh, ini jenderal perempuan pertama di TNI Angkatan Darat. Bagaimana bisa mendapatkan titik tertinggi tersebut? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang berada di studio, di rumah dan juga di mana saja. Ya, ternyata menjadi Kartini saat ini itu sudah beda dengan Kartini sebelumnya. Kalau dulu kan menuntutnya emansipasi. Ternyata sekarang Kartini itu dengan saya melihat wanita-wanita luar biasa, Kartini sekarang itu harus 1, berdaya, 2, mandiri, 3, mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Saya mendengar tadi Pak Nunung dan Mbak Dian ini, aduh terharu saya. Oke, bagaimana saya bisa mendapatkan penghargaan seperti ini? Ya pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di akhir karir saya, kedinasan saya bisa mendapatkan penghargaan, mendapat pangkat bintang 2 yang ternyata setelah kita lihat sejak tahun 1960 berdirinya Koat, itu belum pernah ada bintang 2. Dan ini adalah merupakan penghargaan dari pimpinan dan juga kepercayaan. Tapi ini juga menunjukkan adanya suatu bukti bahwa wanita mulai diakui di kemiliteran, alhamdulillah. Nah saya berdinas sebelum saya purna tugas, ini mohon maaf saya menggunakan pakaian dinas upacara karena saya menghargai Ibu Kartini dan teman-teman sekalian. Tapi tanda bahwa saya sudah purna adalah namanya beda, dasarnya putih, tulisannya hitam dan saya tidak menggunakan tanda jabatan. Saya berkarir selama 35 tahun, sejak tahun 89. Wow. Ya, 1989 sebagai perwira beasiswa. Waktu itu semester 7, saya menjalani pendidikan di Surabaya bersama 3 matra dan Polri. Waktu itu 4-4-nya masih bergabung. Kemudian setelah itu saya berdinas di pasukan pengamanan presiden. Selama 5 tahun, waktu itu presidennya Presiden Soeharto dan wakilnya Bapak Tri Sutrisno. Pada tahun 98, Presiden Soeharto lengser, saya pun ikut lengser, saya sekolah ke UI, mengambil spesialis kulit dan kelamin. Selesai dari situ saya ke rumah sakit tingkat 2 Muhammad Ridwan Meraksa, mulai dari pangkat kapten sampai kolonel. Mulai dari kepala IGD sampai menjadi kepala rumah sakit. Nah jadi saya memang mungkin orang lupa ya kalau saya ada di situ karena saya berdinas itu selama 17 tahun di Rumah Sakit Ridwan. Itu untungnya kalau jadi Koat itu harus ikut suami. Karena suami saya tidak pernah beranjak dari Monas ya, jadi saya juga tidak beranjak dari Jakarta gitu ya. Nah kemudian setelah saya menjadi kepala rumah sakit, dan pada saat itu kepala rumah sakit tingkat 2 itu belum dipercaya sepertinya untuk diberikan kepada Koat ya, pada perempuan. Tapi alhamdulillah saya selalu menganggap bahwa kepercayaan itu nilainya tinggi sekali, mahal sekali. Sehingga saya harus menjalankan kepercayaan ini sebagai amanah yang harus saya jalankan dengan baik. Dan setelah itu saya ke Rumah Sakit Gatot Subroto menjadi Kepala Departemen Kulit dan Kelamin karena saya spesialis dermatovenerologi. Kemudian saya menjadi Ketua Komite Etik Perumahsakitan. Di situ saya mendapatkan pangkat bintang 1, Brigadir Jenderal.
Jadi sebenarnya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi jenderal. Sama sekali. Sama sekali tidak pernah, tidak berani gitu ya. Wow. Karena saya berpikir saya ini kan perempuan gitu ya, kuat. Kayaknya itu mimpi yang terlalu mewah buat saya ya. Tapi alhamdulillah bisa menjadi bintang 1 di RSPAD. Pada saat itu juga saya diminta membangun Fakultas Kedokteran Unhan. Yang pada tahun 2020 itu waktu itu Menhan yang memerintahkan rektor. Menhan, Pak Prabowo sekarang presiden kita, memerintahkan rektor waktu itu Bapak Laksdia Profesor Amarullah Oktavian, Angkatan Laut, membentuk 4 fakultas S1, salah satunya Fakultas Kedokteran. Dan perintahnya itu nggak main-main, kayak Bandung Bondowoso. Wow. April kita diberikan perintah, Agustus sudah harus jalan. Oke. Tancap gas itu ya. Iya. Tapi nyatanya bisa. Baik, Jadi dosen-dosen yang tadinya bukan dosen di Karbit dikasih sertifikasi pelatihan pagi, siang, malam untuk jadi dosen. Akhirnya jalan kita menerima mahasiswa full funded. Artinya mereka mendapat beasiswa penuh ya dari semua kegiatan, tidak ada yang berbayar, bahkan dapat beasiswa. Nah, itu kan jadi incaran masyarakat kita ya. Mana ada sekolah kedokteran yang gratis, tapi ada di Universitas Pertahanan. Setelah itu saya pada akhir kedinasan saya, alhamdulillah diberikan penghargaan, mendapat pangkat bintang 2 sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan di bawah rektor Universitas Pertahanan. Nah itu mungkin sedikit perjalanan hidup saya, mengapa menjadi pangkat seperti ini. Ini sebenarnya yang pertama pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan pimpinan, dan tidak boleh kita lupakan bahwa apa yang kita capai tidak akan terlepas dari kolaborasi dengan tim, dengan anggota, dengan semuanya, dengan doa-doa dari keluarga dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa ini adalah pencapaian saya sendiri, mungkin seperti itu. Wah, itu dia luar biasanya ya, bagaimana kemudian menjalankan juga cita-cita Kartini mencapai pendidikan dan juga jabatan tertinggi dari seorang Jenderal Dian ya. Tanpa juga kemudian kita mengabaikan begitu ya sosok laki-laki yang juga harus dihormati. Saya mau bergeser juga, ingin tanya-tanya juga ke Mbak Syahnas Haq, boleh? Mbak Nas, kalau kemudian kita dengar Mbak judul kita pada malam hari ini, Menyala Kartini Indonesia. Tema kita pula pada malam hari ini bagaimana kemudian perempuan Indonesia bertahan di tengah badai. Badai setiap perempuan beda-beda, Mbak Syahnas. Betul, kalau misalnya saya mendengarkan tadi ceritanya Mbak Nunung, Mbak Dian, kemudian Ibu Jenderal begitu ya. Nanti kita juga dengar dari 2 yang lainnya, dari Umi dan juga Mbak Nita. Bahwa ternyata pembelajaran yang kita dapat, Tuhan itu gak pernah salah milih pundak ya. Untuk ngasih beban. Saya mungkin gak bisa nih, kayak Mbak Nunung. Saya nggak bisa, mulut saya tuh kalau ngomong pedes, cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek. Jadi saya nggak punya daya tahan, mesti ngomong 50 orang. Itu bisa saya sikat-sikatin nggak jadi orang itu pasti gitu ya. Jadi hanya yang begitu, ya hanya Mbak Nunung, si Syahnas nggak bisa. Maka beban itu nggak ke saya, tapi ke Mbak Nunung. Sebaliknya pun begitu. Saya juga punya cerita yang mungkin Mbak Nunung nggak sanggup. Jadi memang nggak pernah salah. Punya 7 anak, saya nggak tahan, punya anak 3 aja udah mau kelayangan saya gitu kan. Tapi punya 7 anak, single parent, kemudian bawa taksi yang untung ada di sebuah perusahaan yang menjamin keselamatan perempuan yang menjadi supirnya. Kalau tidak pasti dijailin gitu ya. Nah saya pasti nggak punya kesanggupan begitu. Jadi setiap cerita dari perempuan ini membawa gambaran yang luar biasa. Ternyata ikhlas itu bukan ada di belakang ya, ikhlas itu mesti ada di depan. Jadi ketika kita ikhlas menghadapi kisah kehidupan cerita kita masing-masing, maka di kepala perempuan itu kan hebat banget. Emang kenapa kalau jadi perempuan? Emang kenapa? Kan jadi perempuan kenapa gitu kan? Sesudah dikasih beban langsung begini, Oke, selanjutnya apa yang mesti saya lakukan? Karena ternyata yang membuat perempuan menyala Kartini Indonesia adalah the power of kepepet. The power of kepepet. Tapi saya juga mau bergeser juga dari Mbak Syahnas ke Umi Pipik. Umi Pipik kalau melihat badai nih, kata badai. Badai dalam maksud hal ini untuk Umi Pipik apa?
Saya pernah berada di titik rendah saya. Oke. Kalau ketika saya kehilangan almarhum pasti tidak ada diri kita seorang istri yang sanggup awalnya kan begitu ya. Apalagi yang biasa memang di rumah gak kemana-mana gitu. Nah tapi ketika titik rendah saya ya ketika saya kehilangan semuanya. Ketika saya melihat ketakutan yang ada dalam diri anak-anak saya. Ketika rumah saya terbakar habis. Yang saat itu mungkin saya berpikir, saya mati nih. Saya mati nih sama anak-anak saya. Tidak ada yang mendengar teriakan saya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menolong saya terkecuali Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Tapi saat itu saya merasa saya mati nih. Saya seperti berada di neraka yang gelap, panas, yang terlihat hanya api, sementara hanya harus merambat-rambat kamar untuk menyelamatkan anak-anak. Okay. Dan ketika saat itu, ya jalannya harus loncat di lantai 2. Dari lantai 2 kita loncat. Saat itu yang terlihat di hadapan saya hanya anak-anak. Dengan rasa ketakutannya mereka saat mereka masih kecil-kecil ya. Dan di situ titik rendah saya. Gak punya semuanya. 0. Harta gak ada semuanya, uang pun gak ada. Dan ketika itu anak saya Habijar bertanya, Mi, habis ini kita tinggal di mana? Gimana Allah saja. Itu jawaban saya. Jawaban yang berserah, yang terserah engkau deh ya Allah. Karena ketika saya mungkin kehilangan almarhum, kehilangan suami saya pun bertanya, marah saya. Yeah. Dengan kehilangan begitu cepatnya, dengan keadaan yang mungkin saya nggak mau seperti itu. Saya bertanya, ya Allah, kenapa saya? Gitu. Dan itu pertanyaan itu saya lontarkan untuk kedua kalinya ketika nggak lama ayah saya pun meninggal. Ketika kelelahan menemani saya selama 40 hari masa idah saya. Nggak lama dari beliau, ayah saya meninggal. Nggak lama rumah saya terbakar. Habis semua. Bertubi-tubi yang sepertinya ya Allah kok gak dikasih istirahat dulu sih gitu ya. Dan itu saya bertanya lagi sama Allah, ya Allah kenapa? Kenapa harus ini lagi? Ya kalau kata Allah kenapa enggak gitu. Ketika saya nanya why me ya Allah, kata Allah why not gitu ya. Tapi ya butuh itu tadi, butuh keridoan sih. Betul kata Mbak Shahnaz, bahwa Allah tidak akan pernah salah meletakkan beban di pundak kita semuanya. Makanya ketika saya mendengar ceritanya Mbak Nunung, ceritanya Mbak Dian, semua. Dan saya melihat wanita-wanita di luar sana yang masih terus bertahan. Saya mengatakan mereka adalah hebat gitu. Karena kekuatan wanita itu ada pada hatinya ya. Hati yang senantiasa dia ridho dengan segala ketetapannya gitu. Segala yang Allah tetapkan dalam kehidupannya walaupun mungkin ya Allah kok begini sih gitu. Ya. Kita harus ketika diambil suami gitu harus mendidik sendiri, menafkahi sendiri. Kan semuanya harus ada biasanya dua orang tua yang mendidik anak-anak. Tapi ketika takdir itu berjalan, ya kita mau nggak mau ya harus menjalani itu semua gitu. Okay. Maka saya mengatakan buat wanita-wanita di luar sana di sini buat yang menonton bahwa wanita itu pondasi. Pondasi di dalam rumah. Yeah. Ketika kita mempunyai 2 tingkat bangunan, kalau pondasinya itu nggak kuat, maka tidak lama akan hancur. Maka wanita harus kuat pondasinya, kuat dengan sabarnya, kuat hatinya, kuat dengan tempaan apapun, kuat dengan kalimat-kalimat miring yang mungkin orang lain gak suka melihatnya. Okay. Dan wanita, laki-laki harus menjadi atap dari rumahnya, yaitu pelindung. Maka buat para laki-laki, lindungi 2 wanitamu, anak perempuanmu dan istrimu. Luar biasa cerita dari Umi Pipik. Kita semua di sini berkaca-kaca begitu dengan cerita dari Umi Pipik yang ternyata luar biasa, bertubi-tubi sekali, Maria. Yang gitu. dialami. Kalau tadi saya dengar sih saya nggak sanggup gitu ya. Karena kadang mungkin tiap orang masalahnya berbeda-beda ya. Dan juga wajar pula mungkin kalau kita bilang, saya capek kayak gitu kan, aduh nggak kuat kayak gitu kan sebagai wanita gitu ya. Tapi Bu Nita saya ingin tanya juga nih ya, sebagai seorang wanita melihat masalah perempuan yang berbeda-beda. Tapi Bu Nita saat ini bisa kita katakan sebagai salah satu sosok perempuan hebat, pengusaha sukses Indonesia.
Terima kasih. Tapi kalau badai versi Bunita, Yudi, seperti apa Bu? Setiap wanita pasti punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah. Kita lihat tadi Mbak Nunung semuanya. Kalau badai saya apa ya? Mungkin karena saya memimpin IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Badainya pasti tentang para perempuan pengusaha yang usahanya naik turun, ya, yang usahanya tidak bisa stabil, terutama pada masalah saat COVID ya. Karena saya memimpin lebih dari 40.000 perempuan pengusaha UMKM, 98%-nya adalah UMKM ya. Pada saat COVID itu semuanya hampir lemes dedes kan. What should I do gitu kan? Karena kita menjadi mitra strategis pemerintah, maka pada saat itu saya konsolidasi seluruh Indonesia ya, yang mereka juga mengeluh semuanya. Setelah konsolidasi seluruh Indonesia, kita sudah ada di 35 provinsi dan 1 perwakilan di Malaysia. Dan lalu saya karena mitra strategis, maka saya konsolidasi dengan pemerintah. Saya tanya nih, waktu itu masih Pak Erick Thohir ya, kemudian Pak Bahlil dan yang lain-lainnya gitu ya. Ini gimana ini, kita mau apa ini dengan perempuan-perempuan ini? Ini usaha harus jalan, kalau enggak bisa terjadi kolaps gitu kan. Akhirnya karena kita menjadi mitra strategis, kemudian banyak program-program yang diberikan oleh pemerintah. Dan termasuk adalah dari swasta. Jadi Maret 2020 itu COVID, kemudian Maret April itu tiba-tiba ada dari UN Women memberikan Ibu Nita, ini kita mau melatih marketing digital. Yang saat gitu kita semua lagi lemes. Hah, latihan ini lagi gitu. Sementara 2016 kita sudah kerjasama dengan Facebook dan Google gitu kan. Tapi karena belum COVID, jadi belum ada yang nge-push untuk online seperti itu. Akhirnya kita kompromi seluruh Indonesia dan alhamdulillah 2.000 pesertanya saat itu. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak pernah putus asa. Itu dia. Seperti contohnya Mbak Nunung, Mbak Dian. Jadi cocok banget tadi the power of kepepet. Dan banyak dari 64 juta UMKM, 60-nya itu kurang lebih adalah ownernya perempuan, artinya perempuan pengusaha. Ini menunjukkan bahwa perempuan pengusaha nggak boleh dilihat sebelah mata, gitu. Jadi saya baru bicara juga dengan Mbak Dian, selain beliau menjadi driver, beliau juga pengusaha tahu. Jadi habis ini kita mau borong ya. sama. Kita mau order dan bikin tahunya lebih besar lagi. Luar biasa. Nambah anggota IWAPI ya. Woman support woman di sini. Itu juga Budian yang satu, Mbak Shanas dan lain-lainnya. Baik, luar biasa sekali ya ternyata perempuan-perempuan kita pada malam hari ini. Pastinya Ayah haus ya. Nah, agak haus, tapi kan kita harus fokus sebagai wanita untuk mengejar cita-cita kita ya kan. Seperti Aqua yang hadir untuk kita semua. Terima kasih Aqua. Dan pemirsa, kita akan dengarkan nantinya kisah-kisah nyata lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyala Kartini Indonesia.